Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah, para akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan umat Islam dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, keberkahan yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan dan kami akan menjelaskan kepada para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah satu materi tentang bagaimana kita menjadikan Ramadan sepanjang hidup kita. Bagaimana setiap dari kita memiliki harapan dan semangat untuk menjadikan umur kita, kehidupan kita, semuanya seakan-akan kita berada di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami bagaimana kehidupan kita dan bagaimana aktivitas kita, umur kita rasakan seakan-akan kita berada di bulan Ramadan. Dan kita menjadikan semua waktu dan kehidupan kita bagaikan bulan Ramadan, bagaikan kita berada di bulan Ramadan. Maka beberapa hal yang perlu kita fahami, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa Ramadan adalah madrasah. Bahkan Ramadan adalah madaris, bukan hanya satu madrasah. Ramadan adalah madrasatul Quran, madrasatul sholah, madrasatul infaq, madrasatul karam wal jud, madrasah untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang pemurah dan penyantun. Madrasah kesabaran. Ramadan adalah madrasatul haya. Ramadan adalah madrasah Rabbaniyah. Inilah hakikat Ramadan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sejauh mana kita menjadikan Ramadan adalah keseluruhan hidup kita, adalah sejauh mana kita menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menghambakan diri kepadanya. Tiada bukan, tiada lain. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam kita mengarungi kehidupan ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan bimbingan Allah, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan ma'rifah, kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan sebagai bulan madrasah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu bahagian penting dan hakikat Ramadan atau bulan Ramadan ketika dia datang di tengah-tengah kita sebagai bulan madrasah. Kita bisa mengistiqnas dari ayat ini bahwa Ramadan adalah bulan madrasah ketika Allah berfirman bahwa diturunkan di bulan ini Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk, hidayah, ilmu, ma'rifah yang kemudian diturunkan kepada manusia, ke dalam jiwa manusia, ke dalam pikiran manusia, yang dengan petunjuk itulah, hidayah itulah, petunjuk Al-Quran, hidayatul Quran, dan penjelasan-penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Manusia menjalani kehidupannya di dunia ini, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan disebut madrasah sebagai bulan madrasah, tidak lain dan tidak bukan karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan sumber hidayah, sumber ilmu, sumber ma'rifah. Disitulah manusia belajar, mengambil ilmu. Ramadan adalah madrasah, kurikulumnya adalah Al-Quran. Dan ketika Ramadan ini adalah madrasah dengan kurikulum Al-Quran, ya, kurikulum Rabbani, madrasah Rabbaniyah, madrasatul Quran, maka tidaklah lahir sebagai alumni-alumni dari madrasah ini kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah titel yang akan disandang oleh mereka yang menyelesaikan pendidikannya, madrasahnya di madrasah Al-Quran, madrasah Ramadan, madrasah Rabbaniyah. Mereka bertitel sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang tujuan Allah mewajibkan ibadah puasa ini di bulan Ramadan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa yang dengannya setiap dari kita hamba Allah menjalankan dan melaksanakan perintah Allah kepada kita, beribadah kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan konsisten, dengan istiqamah, menjalankan dan melaksanakan amanah ibadah ubudiyah ini kepada Allah yang telah menciptakan manusia, kecuali ketika mereka memiliki ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan ketakwaan itulah seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Kita tidak beribadah hanya di bulan Ramadan, tetapi kita beribadah kepada Allah di seluruh waktu kita, di seluruh bulan, di seluruh zaman, di seluruh keadaan-keadaan dan tempat-tempat di mana kita masih bernafas di bumi Allah ini. Maka kita adalah hamba Allah yang beribadah kepadanya, dan ibadah itu sekali lagi tidak bisa kita lakukan
kecuali dengan hanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang takwa ini dan bagaimana takwa itu adalah modal kita untuk mengarungi kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang-orang yang bertakwa yang merupakan lepasan dan alumni dari madrasah Ramadan menjadikan seluruh hidupnya, waktunya, zamannya, bulan-bulannya adalah bulan-bulan dia mengabdi, beribadah dan taat kepada Allah. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah ketika seorang takut kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia. Ketika dia beramal menjalankan syariat Allah dari Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Ketika dia mencukupkan diri dengan yang sedikit, tidak rakus, tidak tenggelam dalam kecintaan dan kehidupan dunia. Karena dia yakin dunia ini hanya sementara, maka dia mengambil secukupnya untuk kemudian dia mendapatkan yang terbanyak, yang sempurna nanti ketika dia selamat di akhirat, dimasukkan ke dalam surga Allah. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan takwa itu adalah ketika seorang senantiasa mempersiapkan dirinya dalam ketaatan, ibadah, amal-amal untuk kemudian dia berangkat untuk satu hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketakwaan dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa yang merupakan sekali lagi alumni dan lepasan dari madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan telah menjadikan mereka manusia sepanjang zaman, hamba sepanjang zaman. Mereka tidak hanya beribadah di saat atau di waktu Ramadan, mereka tidak hanya mengenal Allah di waktu Ramadan, tetapi mereka beribadah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah di semua waktu, di semua bulan. Disebutkan dalam satu riwayat ketika Bishr al-Khafi ditanya bahwa di antara kaum itu, di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Mereka itu bersungguh-sungguh dalam amal mereka. Tapi jika mereka telah berpisah dengan Ramadan, mereka pun meninggalkan amal dan ibadah itu. Maka beliau mengatakan, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ya, seburuk-buruk satu kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami dan menghayati Ramadan adalah bulan madrasah. Dimulai dari bulan Al-Qur'an tadi. Quran yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi kurikulum madrasah ini. Ya, yang dengannya seorang dari hamba Allah mendapatkan ilmu, manhaj, hidayah, petunjuk, Al-Furqan, maka dia akan memahami bahwa pengabdiannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, ya, amalnya, ketaatannya kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Dia bukan hanya menjadi manusia-manusia Ramadaniyah. Dia bukan hanya menjadi manusia-manusia Ramadaniyah, tetapi dia menjadi manusia-manusia Rabbani, manusia-manusia hamba Allah yang merupakan alumni lepasan dari madrasah yang agung, madrasah yang mulia, madrasah yang kurikulumnya diturunkan oleh Allah dari langit, Al-Quran. Dia membawa bagi kehidupan manusia jiwa-jiwa yang menyadari dan memahami bahwa kehidupan ini adalah ibadah kepada Allah. Kehidupan ini adalah pengabdian kepada Allah. Bukan di satu waktu, bukan di satu tempat, tapi sepanjang waktu, sepanjang umur, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat memahami firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, sembahlah dia, taatlah kepadanya sampai kematian itu datang menjemput kalian. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang penting untuk kita fahami berkenaan bagaimana kita menjadi manusia dan hamba Allah
yang terus beribadah kepadanya dan menjadikan seluruh waktu kita, bulan-bulan kita seperti bulan Ramadan, bulan pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai bahwa Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan ini adalah madrasah rabbaniyah. Ramadan ini adalah waktu dan saat-saat di mana kita mengumpulkan kembali jiwa kita, semangat kita untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat, pemirsa dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana petunjuk Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah di bulan yang mulia ini. Dan bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwa kekuatan Ramadan ini menjadikan kita manusia-manusia dan hamba Allah yang benar-benar mengabdi kepada Allah ketika kita menjalankan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-saimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk." Kata Rasulullah dalam hadis yang mulia ini, semua amalan anak cucu Adam itu adalah miliknya, adalah baginya. Dan satu kebaikan yang dia lakukan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa. Rasulullah mengatakan semua amal kita, amal hamba Allah anak cucu Adam itu miliknya baginya. Lalu Allah mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Ya. Merupakan sebuah kemuliaan dan kekhususan bagi ibadah puasa ketika Allah mengatakan puasa itu milikku dan sayalah yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala? Dan disinilah rahasia kekuatan puasa ini dan kekuatan bulan Ramadan di mana kita berpuasa di dalamnya menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadikan kita manusia-manusia yang memiliki kekuatan beribadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang masa. Kata Allah, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ketika dia meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, makan dan minumnya semata-mata karena saya. Ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa dengan kesulitannya, dengan kesabarannya, dengan tahammulnya, dia meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, dia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata karena Allah, ikhlas kepada Allah, maka ketika ini menghunjam, mengakar dan tertanam dengan kuat dalam hati seorang hamba, ibadah yang ikhlas, ibadah yang dilakukan semata-mata kepada Allah. Bahkan ketika dia bertarung, bersabar, bersusah payah, meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, bahkan sesuatu yang tadinya halal dan dihalalkan oleh Allah, tetapi karena perintah Allah, karena ketaatannya kepada Allah, maka dia tinggalkan makan dan minumnya semata-mata karena Allah. Maka Allah membalas hamba ini dengan kekuatan hati, dengan ketakwaan, dengan keistiqamahan, dengan kekuatan jiwa. Dan kekuatan hati, kekuatan jiwa inilah yang menjadi modal yang dimiliki seorang hamba mengarungi kehidupannya, menjalani hari-harinya, waktu-waktunya. Sebulan setelah dia meninggalkan Ramadan,
dan dia mengarungi hidupnya 11 bulan kemudian, dia tetap dalam keadaan istiqamah, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan sedikit pun dari ibadah yang dia lakukan, karena dia memiliki jiwanya, dia memiliki keistiqamahannya yang Allah anugerahkan kepadanya, karena dia pernah bersusah payah, bersabar, menanggung semua yang dia tanggung semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang dimiliki seorang hamba, dan dalam makna ketika seorang ingin menjadikan seluruh waktunya, seluruh bulannya adalah bulan Ramadan, disinilah rahasia kekuatan itu. Disinilah seorang hamba itu memulai, yaitu pemahaman dia bahwa Ramadan adalah madrasah yang Allah datangkan dengan kurikulum Al-Quran, menjadikan dia orang-orang yang memiliki keikhlasannya, beribadah kepada Allah dalam kesabaran, dalam ketaatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka bagi orang yang melakukan ini, Allah menjanjikan bagi mereka farhatan. Kata Allah, kata Rasulullah, lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang terakhir ini menjelaskan kepada kita sebuah hakikat yang penting. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa seluruh nilai dan keadaan di dunia ini tidak bermakna, tidak berarti kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu selalu mengukur dan menilai apapun yang dia hadapi, yang terjadi dalam kehidupannya dengan nilai akhirat. Bau mulut orang yang berpuasa, kalau dinilai dengan nilai dunia dan kehidupan sehari-hari kita, maka kita sudah faham, sudah mengerti. Tetapi ketakwaan mengajarkan kepada kita, ya, manhaj Al-Quran, kurikulum Al-Quran, madrasah Ramadan, madrasah Al-Quran, ya, madrasah Rabbaniyah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak sesepele itu, tidak serendah itu, tidak seringan itu, tidak sekecil itu. Seorang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti madrasah ini, ya, yang belajar di madrasah ini, madrasatul Quran, madrasah Ramadan, adalah seorang yang memahami semua nilai yang dia dapatkan akan dilipat gandakan, akan ditinggikan, akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan bau mulutnya akan menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Bahkan kita bisa mengatakan, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang bertakwa kepadanya, kepada Allah, dengan segala kesederhanaannya, ya, yang dia miliki, kebersahajaannya, ketika dunia ini, ketika harta ini dimiliki dan diperebutkan oleh orang-orang kafir, tetapi apa yang diberikan kepada orang beriman dengan segala kesederhanaannya, keadaannya yang Allah berikan kepadanya, dia berlipat ganda. Dia lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada orang-orang kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita merasakan kemuliaan, menjadikan kita memiliki kebanggaan. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Lalu dengan izzah itulah kita menjalankan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Dengan izzah itulah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Bahkan ketika perintah dan larangan itu, ya, dicemohkan, direndahkan, dihinakan, ya, ingin dihilangkan, ya, oleh mereka musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, kita memiliki kebanggaan. Kita memiliki kebanggaan. Bahkan dengan kebanggaan itulah Allah menolong kita, Allah menangkan kita di atas orang-orang kafir, jamaah sekalian, dengan syarat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. Sekali lagi, berkaitan dengan bagaimana madrasah Ramadan, madrasah Quran ini menjadikan kita orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menjadikan seluruh waktu kita
ya, zaman kita, bulan-bulan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam satu riwayat, jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala ba'dus salaf adrakat aqwaman la yazidu dukhulu ramadhana min a'malihim syai'a wa la yanqusu khurujuhu min a'malihim syai'a. Di antara perkataan salaf, di sana ada kaum, ada umat, ya, di mana mereka itu tidak berubah sedikit pun, ya. Ketika mereka masuk Ramadan, ibadah mereka adalah ibadah yang mereka lakukan, yang mereka hidupkan, yang mereka laksanakan. Sebelum mereka memasuki Ramadan, seakan-akan tidak ada yang berubah. Karena semua yang mereka lakukan di bulan Ramadan, itulah yang mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Dan ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan, mereka tidak berubah. Karena semua yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan, itulah yang mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Jamaah sekalian. Dan sekali lagi, apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Ramadan adalah madrasah rabbaniyah. Madrasah yang mengembalikan ma'rifah kita, yang mengembalikan keimanan kita, yang mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang menjadikan kita kembali dekat, kembali rindu, kembali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang menjadikan kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti dan memahami bahwa tidak ada harga dan nilai bagi hidup dan kehidupan kita di dunia ini sedetik pun kecuali ketika kita makrifah kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman kepadanya, dan taat melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah upaya kita dan beginilah hakikat bagaimana seorang di antara hamba Allah ketika dia ingin menjadikan seluruh waktunya, zamannya, seluruh bulannya adalah bulan Ramadan, bulan pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Karena memang Ramadan menghadirkan dan melahirkan pada diri kita semua, menghadirkan pada jiwa kita kesadaran bahwa hidup ini adalah pengabdian dan ibadah kepada Allah. Kemudian datang Ramadan memperkuat, memperteguh, ya, mengokohkan, ya, pengertian itu, nilai itu, keyakinan itu dalam jiwa kita. Dan setelah Ramadan ini meninggalkan kita, kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Dan kalau seorang hamba menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat itulah yang kekal, dan dia akan melewati dengan cepat, dengan segera dunia ini untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan meninggalkan waktu-waktunya, kesempatannya, umurnya. Seluruhnya adalah untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan itu, adalah takwa itu. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang cerdas. Ketika Ramadan adalah madrasah, madrasah Al-Quran, madrasah Rabbaniyah, maka Quran telah melahirkan dan telah melepaskan, ya, alumni-alumni orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, yang telah belajar di madrasah Ramadan, madrasah Quran ini, adalah para ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia tadi, Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka di bulan Ramadan adalah
sunnah beliau di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah memperbanyak berbagai jenis dan berbagai bentuk ibadah. Di bulan Ramadan ini ketika datang malaikat Jibril, ya, untuk kemudian mengulang kembali hafalan Al-Qur'annya Rasulullah SAW, maka ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, maka dia menjadi seorang yang sangat bersemangat beribadah, yang sangat rindu kepada akhirat, dan sangat zuhud dengan dunia ini, dan sangat pemurah, dermawan dan penyantun. Kalau Rasulullah itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling penyantun di luar Ramadan, maka tiba-tiba beliau menjadi seorang yang sangat-sangat penyantun di bulan Ramadan. Ketika Quran dibacakan kembali kepada beliau, ketika beliau memurajaah kembali Quran beliau di hadapan malaikat Jibril, jamaah yang berbahagia. Jadi persambungan antara Ramadan adalah sebuah madrasah, yaitu madrasah Quran, dengan jiwa takwa kita. Karena di bulan Ramadan inilah orang bersama dengan Quran, membaca Quran, mentadabburi Quran, mendalami Quran, sepanjang waktunya bersama dengan Quran. Quran adalah kurikulum madrasah ini sekali lagi, yang tidak melahirkan kecuali alumni-alumni dengan gelar takwa tadi, ulul albab, yang dengannya mereka menyadari khasyah mereka, kekhusyuan mereka, khauf mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak meninggalkan sedikit pun dari waktu mereka, ya, dari umur mereka, dari kesempatan mereka. Tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan, mereka tetap seorang yang beribadah kepada Allah, mengabdikan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak hanya mengenal Allah di bulan Ramadan dan menjadi penyembah-penyembah Allah di bulan Ramadan. Mereka adalah penyembah Allah, abdun lillah, di semua waktu mereka ketika mereka meninggalkan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah tazkiyah. Dan ini yang kedua yang harus kita fahami. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat dan kekuatan jiwa, menjadikan semua waktu kita, umur kita, bulan-bulan kita, bukan hanya di bulan Ramadan, untuk kita beribadah dan mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita menjadikan seluruh bulan kita adalah bulan Ramadan, bulan pengabdian, kita hidup mengabdi dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika kita memahami Ramadan ini adalah tazkiyah, tazkiyatun nafs, bulan kita membersihkan hati kita, bulan kita membersihkan jiwa kita, bulan kita melakukan tazkiyatun nafs, bulan kita bertaubat, bulan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Bulan Ramadan adalah bulan tazkiyah, bulan kita bertobat, bulan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita seakan-akan seperti seorang petani yang membersihkan tanah yang akan dia tanami dengan tanaman yang akan dia petik hasilnya kelak. Sebelum dia menanam di tanah itu, dia membersihkan tanah itu, lalu dia menggemburkan tanah itu, dia menyuburkan tanah itu, agar tanah itu adalah tanah yang pantas, yang cocok, ya, yang siap untuk ditanami dengan tanaman yang nanti buahnya dipetik pada waktunya. Jiwa kita adalah bagaikan tanah tadi. Di bulan Ramadan ini kita membersihkan hati kita, tanah hati kita, dengan kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, beristighfar kepadanya, agar di luar bulan Ramadan, ketika hati kita telah bersih, tanah ini telah bersih, maka kita telah siap menanami tanah ini dengan pohon amal, pohon ibadah, pohon pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah. Tanah hati kita telah siap dengan kesiapan yang terbaik, sehingga
waktu kita tidak hanya di bulan Ramadan ketika kita beribadah kepada Allah, tetapi kita pun terus beribadah di luar bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mulia, berkenaan dengan bagaimana Ramadan adalah tazkiyah, adalah ampunan dari Allah. Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi minhu laylah khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan atas kalian di bulan itu berpuasa. Dibuka pada bulan itu pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Isyarat bagaimana di bulan ini setiap orang mengharapkan dari Allah ampunan. Ketika Allah membuka langitnya dan menutup pintu-pintu nerakanya, dia mengharapkan ampunan, yang dengan ampunan itu Allah masukkan dia ke dalam surga, dan Allah selamatkan dia dan Allah ampuni dia dari siksa neraka. Ditutup pada bulan itu, diikat pada bulan itu syaitan-syaitan pembangkang. Kata Rasulullah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, sungguh dia telah menjadi orang-orang yang benar-benar diharamkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, jika telah datang malam pertama di bulan Ramadan, diikatlah syaitan-syaitan dan jin-jin pembangkang. Ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibukalah pintu-pintu surga. Dan tidak ada satu pun dari pintu surga itu yang ditutup. Dan ketika itu terdengar sebuah suara panggilan yang mengatakan, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarri aksir. Wahai orang-orang yang merindu kepada kebaikan, ibadah, ketaatan, merindu kepada ampunan Allah, sambutlah bulan Ramadan ini. Dan wahai orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa, aksir, kurangi, hormati bulan yang mulia ini. Kata Allah, kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Di bulan itu ada saat Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah ampuni mereka dari azab neraka. Dan itu setiap malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana bulan Ramadan adalah bulan tazkiyah. Ketika Allah berkenan mengampuni kita, ketika Allah memberikan fasilitasnya untuk kemudian kita mengharap darinya maghfirah, ampunan, pembebasan dari api neraka. Dan itu dimulai dari pembebasan hati kita, jiwa kita, dari kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran dosa yang menjadikan dunia kita ini sempit, yang menjadikan dunia kita ini adalah neraka. Sesungguhnya dengan Islam ini, dengan ampunan ini, ya, dengan Ramadan ini, dengan Quran ini, Allah ingin mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia, kesempitan hati yang penuh dengan dosa kepada kelapangan akhirat, kelapangan jiwa yang berisi dengan ma'rifah, iman, ketakwaan, kerinduan kepada Allah, cinta kepada Allah, yang berisi akhlak yang mulia, berisi ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang kuat itu, maka seorang hamba setelah Ramadan dia siap mengarungi kehidupannya 11 bulan kemudian dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan tazkiyah. Seorang hamba membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran dan kesempitan-kesempitan, kotoran maksiat, kotoran dosa, kesempitan dunia, untuk kemudian dia menjadi lapang, luas, ya. Dia hidup dan dia kuat, ya. Dia menjadi lembut, ya, dari kotoran-kotoran maksiat dan dosa, dari kesempitan-kesempitan angkara murka, syahwat dan hawa nafsu, menjadi jiwa yang lapang, jiwa yang terbuka, yang kemudian siap menampung beban-beban syariat, beban-beban perintah dan ibadah kepada Allah. Bukan beban, siap merindu kepada kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah mengatakan,
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan dan menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terlalu, yang terdahulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sekali lagi adalah bulan tazkiyah. Kata Rasul, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza yatunibatil kabair. Salat yang 5 dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarat yang menghancurkan dosa-dosa kita di antara keduanya selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba ketika dia ingin menjadikan Ramadannya dan ketika dia menjadikan waktu-waktunya, hari-harinya adalah Ramadan semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dengan ibadahnya di bulan Ramadan dan tazkiyah yang dilakukan di bulan Ramadan betul-betul menjadi dengan keduanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia tidak ingin kembali lagi kepada dosanya yang telah lalu, yang terdahulu yang dia lakukan. Dia menjadi orang yang sangat membenci dan dia berjuang untuk meninggalkan dosa-dosanya di masa lalu. Dan ketika dia memiliki jiwa itu dan perasaan itu di antara tanda alamatul qabul. Yang kedua, jamaah sekalian, akan bertambah ketaatan pada orang itu. Akan bertambah ketaatan pada orang itu, jamaah sekalian, ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan atas dasar dan kemudian dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian, ibadah yang diterima oleh Allah, ketaatan yang diterima oleh Allah, maka ibadah dan ketaatan itu akan membuka ibadah dan ketaatan berikutnya. Seorang yang ibadahnya dan ketaatannya diterima oleh Allah di bulan Ramadan, maka di antara tanda ibadah dan ketaatannya diterima di bulan Ramadan, kita akan melihat dia di luar bulan Ramadan, ketaatan itu membuka pintu-pintu ketaatan yang lain. Maka ketaatan yang dia lakukan di luar bulan Ramadan tidak berkurang dari ketaatan-ketaatan yang dia lakukan atau yang telah dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, di antara tanda seorang itu diterima ibadahnya di bulan Ramadan, ya, dan itu bisa dinilai di luar bulan Ramadan adalah ketika dia menjadi orang-orang yang sabat ala ta'ah, kokoh dan kuat, sabat istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan berkaitan dengan bagaimana kita terus melanjutkan ibadah kita walaupun di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa Syawal 6 hari, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kita menangkap pesan hadis ini. Di antara pesannya adalah seharusnya seorang yang telah berpuasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dia tidak berhenti dari ibadahnya, ketaatannya, dan pengabdiannya kepada Allah. Bahkan dia menjadikan seluruh tahunnya, bulan-bulan di tahun itu adalah bulan dan tahun pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, tetapkan dan kokohkan hati kami di atas agamamu. Tetapkan dan kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Siapa yang ingin memahami Ramadan adalah bulan madrasah, bulan tazkiyah, dia mengambil bekalnya untuk perjalanannya kembali kepada Allah.
yang dengannya dia menjadikan hidupnya semuanya adalah ibadah, maka hendaklah dia meyakini dan menambah keyakinannya bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini hanya sementara. Sebagaimana perkataan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kata Ibnu Umar dalam hadis ini, akhadha Rasulullah SAW biman kibai faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Kata Ibnu Umar, Rasulullah memegang pundakku dan kemudian dia menasihati saya, hendaklah engkau hidup di dunia ini seakan-akan engkau seorang yang asing dan engkau seorang yang sedang menyeberang dan melewati sebuah tempat. Kata Ibnu Umar menjelaskan dan memahami dengan fikihnya tentang hadis ini, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu besok pagi, segera beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu akan datang sore hari, segeralah gunakan waktu itu untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan gunakanlah masa sehatmu sebelum dan kehidupanmu sebelum gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu, umurmu sebelum datang kematianmu. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pesan hidup ini sementara, agar kita segera menyingsingkan lengan baju kita, membangkitkan semangat kita, beribadah sepanjang Allah masih memberikan kepada kita umur dan waktu. Karena kita memahami sekali lagi, inilah yang kita bisa dapatkan dari madrasah Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang beribadah sepanjang umur, sepanjang waktu, sepanjang tahun kita. Kita tidak hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, beribadah kepadanya di bulan Ramadan, tapi kita mengenal dan beribadah kepada Allah sepanjang waktu dan sepanjang hidup kita. Maka untuk memberikan kepada kita gambaran dan motivasi agar kita bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membacakan di akhir materi ini beberapa peringatan dan firman-firman Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan bukanlah dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dalam ayatnya yang lain Allah mengingatkan kita, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya masih jauh, sementara kami melihatnya sudah dekat. Dunia ini sudah dekat, sudah hampir habis, sudah hampir selesai. Akhirat sudah dekat. Inilah yang Allah gambarkan kepada kita, jamaah sekalian. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal untuk kita meninggalkan dan mengakhiri kehidupan kita di dunia dan kembali kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, untuk hari dia kembali kepada Allah. Yaumur rahil, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib tadi, al-istidad li yaumir rahil. Kita menyiapkan apa yang bisa kita persiapkan untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan sebuah kalimat agar kita terus bersemangat melakukan kebaikan dan ibadah, tidak berputus asa, tidak menjadi lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Teruslah bersemangat untuk melakukan apa yang memberikan kepadamu manfaat dunia dan lebih-lebih manfaat akhirat, dan mintalah bantuan kepada Allah dan jangan menjadi seorang yang lemah. Cukuplah kelemahan itu mendera kita, lalu kita menjadi orang-orang yang malas ketika kita tidak beribadah lagi kepada Allah. Ketika kita selesai meninggalkan bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Waliyadzubillah, kita menjadi orang yang mahrum, diharamkan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan madrasah Ramadan yang telah melahirkan pada waktu-waktu sebelum kita alumni-alumni dari para ulama, pembesar-pembesar dunia dan akhirat, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah, ulul albab, sarjana-sarjana Ramadan yang gelar mereka adalah takwa dan ulul albab. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana menjadikan Ramadan kita, bagaimana menjadikan waktu kita, seluruh bulan kita adalah bulan Ramadan. Sekali lagi, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya, bisa mengingatkan kita semua, dan mari segera kita mempersiapkan diri kita. Bulan Ramadan tidak beberapa lama lagi, kita persiapkan diri kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjumpakan dan menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan ilaina. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan dan pertemukanlah bulan Ramadan dengan kami. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan ilmu, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, kekuatan badan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita. Cobaan dan ujian, wabah yang sekarang ini mencemaskan dan menakutkan kita. Tetapi orang-orang beriman di setiap keadaan dan kondisinya, dia bisa mengambil hikmah dari semua itu. Hikmah untuk kemudian dia lebih dekat, dia lebih mengabdi, dia lebih beribadah kepada Allah. Dan tidak ada cara untuk kemudian Allah mengangkat dari kita musibah, ujian dan bencana dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali dengan kita kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepadanya, dan terus meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepadanya. Semoga dengan menjelang bulan Ramadan, dengan dekatnya bulan Ramadan, Allah kemudian memberikan dan mencurahkan kepada kita keberkahan dan menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan di hati orang-orang beriman. Mereka bisa menemukan dan berjumpa dengan Ramadannya sekali lagi ketika Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk kemudian mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, berbahagia dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah di bulan yang mulia, bulan Al-Quran, bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan Rabbani ini, jamaah sekalian yang berbahagia. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan istighfar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Wahda TV dan pendengar setia Radio Wahda dimanapun Anda berada? Bahagia sekali kembali saya Satrio Herlambang bisa menyapa Anda di pagi hari ini dalam program spesial kami PSR atau Pendaftaran Seputar Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah kebersamaan kita untuk sesi kedua tanya jawab ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tentunya kita baru saja menyimak materi yang begitu bagus dari narasumber kita, Ustadz Insinyur Muhammad Taufan Jafri LC MHI Hafidhahullah di 1 jam tadi. Dan saatnya kami buka pertanyaan untuk Anda yang mau bertanya silakan di kolom komentar ya. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama saya narasumber kita yang baru saja materinya kita simak bersama dengan tema Jadikan Ramadanmu Sepanjang Masa. Kita sapa dulu beliau, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Taufan Jafri LC MHI Hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah meringankan kita, menolong kita dan melepaskan kita dari cobaan dan ujian. Amin. Dengan wabah corona. Amin ya Allah. Iya, sekali lagi kami ingatkan buat teman-teman semua atau para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bertanya di kolom komentar. Dan kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Abdullah Ustadz, bagaimana menjaga kualitas ibadah Ramadan kita di tengah pandemi yang sedang melanda dunia, terkhusus negeri kita tercinta Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, seorang beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ya. Dan seorang beribadah kepada Allah dengan hatinya, hati yang khusyuk, hati yang beriman, hati yang yakin. Ya. Dan yang ketiga, seorang beribadah kepada Allah
fis sarra wad dharra, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ya. Ketika hal ini atau ketiga hal ini berkumpul pada seorang hamba dalam dia beribadah kepada Allah, maka dalam kondisi dan keadaan apapun dia hamba dan beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan janji dari Allah, pahala. Bukan hanya ketika dia beribadah secara sempurna. Ya. Tentunya dalam kaitannya dengan kondisi kita sekarang, keadaan kita sekarang. Kalau tadi pertanyaannya itu dikaitkan dengan adanya keterbatasan kita Ya. dalam pergerakan kita beribadah kepada Allah, kita tidak ke masjid bagi laki-laki. Ada beberapa hal yang kita tidak lakukan dalam ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di saat-saat keadaan kita normal. Ya. Tetapi ketika seorang beribadah kepada Allah dengan tiga pondasi tadi, tiga modal tadi, ilmunya, kekhusyuan hatinya, Ya. dan keyakinan dia bahwa Allah senantiasa melihat dia ketika beribadah, baik ketika lapang maupun ketika sempit, maka pahala yang akan dia dapatkan, dijanjikan Allah kepadanya, akan diberikan ya kepada hamba itu sebagaimana hak yang memang harus dia dapatkan dari ibadah yang dia lakukan. Artinya ketika dia beribadah secara sempurna, di waktu-waktu lapang dia beribadah dan mendapatkan janji pahala dari Allah, maka di saat dia beribadah di waktu-waktu sempit, ya, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan ilmu, insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala yang sempurna. Mungkin sebagai contoh, seorang yang telah menjaga ibadahnya, salatnya di masjid, ya, ketika lapang, ketika sehat, ya, dan hatinya bergantung ke masjid, dia menunggu waktu ketika masuk waktu sholat, dia datang ke masjid, maka ketika dia merindu ke masjid, berharap ke masjid, tetapi ada keadaan dan kondisi yang menyebabkan dia terhalang ke masjid dan dia harus sholat di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala sempurna sebagai orang yang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Kemudian hal yang penting kaitannya dengan keadaan kita khususnya di Indonesia, maka perlu kita memaknai dan perlu kita muhasabah terhadap kondisi yang kemudian terjadi hari ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah satu kaum, ya, kita ditimpa satu kesulitan, satu musibah kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Masih banyak yang Allah maafkan dari dosa-dosa kita itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, semua ibadah kita lakukan, tetapi ada ibadah yang perlu kita ulang dan banyak kita lakukan, yaitu ibadah dalam bentuk istighfar kita, taubat kita, muhasabah kita, introspeksi kita. Dan bagaimana kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepadanya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika suatu kaum telah tenggelam dalam kehidupan dunianya, berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, maka Allah akan mendatangkan kepadanya kehinaan. Allah akan mendatangkan kepadanya musuh-musuhnya. Allah akan mendatangkan kepadanya kehinaan. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dan Allah tidak akan membebaskan mereka dari kesulitan itu, termasuk musuh yang menguasai mereka, kecuali dengan mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Maka kalau kita tinggal di rumah saat-saat seperti ini, inilah saat-saat kita bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk. Ya, kita memohon kepada Allah pertolongan. Allah mengatakan, berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Dua hal yang kita lakukan untuk Allah memberikan kepada kita jalan keluar, pertolongan dan meringankan keadaan kita ini, salat dan kesabaran kita. Salat dan kesabaran kita. Tetapi kata Allah, menjadikan salat dan sabar ini
untuk kemudian kita senantiasa setia kepada Allah, meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan dalam keadaan kita yakin kepadanya, tidak berubah, kita berhusnudzan kepadanya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Orang-orang yang yakin bahwasannya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira di saat seperti ini saatnya kita memperbaiki kembali siqah kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, husnudzan kita kepada Allah. Kita perbanyak sujud kita, perbanyak salat-salat sunat kita, perbanyak amalan kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak sedekah. Ya, di saat seperti ini sedekah penting untuk banyak kita lakukan, karena dengan sedekah inilah kita bisa memadamkan ya murka Allah. Ya, seperti dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ibadah yang bisa kita lakukan, dan memang ini adalah saatnya, momentumnya, hikmahnya adalah bagaimana kita lebih beribadah, lebih banyak beribadah, lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk dan jenis ibadah yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian Allah yang di langit melihat kita, iba kepada kita, Rahman dan Rahim kepada kita, dan dengan itulah dia mengangkat kesulitan dan keadaan kita hari ini kembali kepada seperti yang kita harapkan sebagai hamba Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih untuk Abdullah di Makassar atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Taufik di Makassar juga. Ustadz, apakah nilai pahala kita tetap sama jika selama Ramadan nanti kita hanya di rumah saja, sholat di rumah saja dan lain-lain? Terus bagaimana mengobati kegalauan akibat hati yang belum bisa move on dari kebiasaan sholat di masjid, Ustaz, terutama di bulan Ramadan nanti, karena terbiasa melewatkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang konsentrasinya di masjid. Iya. Ya. Jadi keberadaan kita di rumah hari ini berkaitan dengan wabah dan penyakit yang pandemi, yaitu virus corona, bukan keberadaan yang sia-sia. Bukan keberadaan karena pilihan kita semata. Ya. Tapi ini adalah satu sunnah yang kita hidupkan. Artinya kita berpindah dari satu ibadah atau cara beribadah kepada cara dan sunnah ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita di saat kita menghadapi kondisi yang seperti ini. Ya. Jadi perlu kita fahami dan perlu kita yakini, sabarnya kita di rumah, duduknya kita di rumah, ya, kita menjaga diri kita dalam rumah kita di saat kondisi penyakit yang mewabah seperti sekarang ini adalah ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah dengan modal ilmu tadi dan dengan modal keyakinan, keimanan kita kepada Allah, dan dengan modal bahwa ibadah itu kita lakukan di saat kita lapang dan di saat kita sempit. Ada perbedaannya, ya. Kapan dan bagaimana kita beribadah ketika kita lapang, tidak ada wabah, kita di luar, kita pergi ke masjid. Dan ada kaifiat ibadah ketika wabah itu tersebar di tengah-tengah kita, ya, diarahkan kepada kita dari taujih syar'i, ya, pengarahan dari syariat Allah dan sunnah nabinya untuk kita berada di rumah kita, beribadah dalam rumah kita. Ya. Maka jangan sampai kita kehilangan kesadaran, kehilangan rasa, ya, kehilangan keyakinan bahwa ibadah kita di rumah adalah ibadah yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dan disunnahkan kepada kita oleh nabinya di saat kondisi dan keadaan seperti ini. Ya. Dan seperti yang kita contohkan tadi, bagi seorang laki-laki yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya di masjid, ya, di waktu seperti ini dia tetap dihitung sebagai orang yang sholat berjamaah di masjid. Dia tidak sholat di rumah kecuali dengan sebab. Ya. Ya. Jadi kalau ibadah ke masjid itu adalah sunnah, ya, maka sholatnya kita di rumah hari ini karena menghindari penyakit ini juga adalah sunnah yang lain. Ya. Dan mungkin saja ada satu sunnah yang berpahala, ya, dan lebih cocok di waktu tertentu, ya, yang ketika sunnah itu kita lakukan pada waktu itu tidak cocok. Jadi sunnah itu kita lakukan pada waktunya, pada tempatnya, di saatnya, maka ketika itulah
sunnah itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang penting kita pahami, bahwa ibadah kita di rumah sekarang ini karena sebab dan udzur syar'i adalah ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala ketaatan kita kepada Allah, ya, dan pahala bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ini bahagian dari pelaksanaan maqasidus syariah, bahwa Islam datang untuk kemudian menyelamatkan, salah satu ya tujuan Islam datang menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan ya diri kita. Dan ketika itu kita lakukan dan kita ikuti dengan ibadah yang cocok pada saat itu, maka dia sesuatu yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah, dan kemudian kita telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya, bagaimana nanti di bulan Ramadan? Nah, ini tidak ada bedanya, sama saja, ya, bahwa memang kita berharap, kita merindu. Saya ingin mengatakan, siapkan hati kita, kerinduan kita untuk kita datang ke masjid untuk hari-hari kita berikutnya melakukan ibadah itu lebih baik, lebih sempurna. Siapkan hati kita, bersihkan hati kita, kondisikan jiwa kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini, ya, agar ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah beribadah dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita tidak lagi terhalang oleh adanya kondisi sekarang ini, kita betul-betul bisa melepaskan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan diri kita, ya, jangan sampai kita mengatakan bagaimana ini kita tidak bisa sholat di masjid, ya, kita tidak bisa melaksanakan Ramadan seperti biasa, tetapi kita di rumah biasa-biasa saja. Ya, saya ingin mengatakan, siapkan memang nih hati kita, ya, siapkan memang nih diri kita. Kita adalah orang-orang yang merindu, ya, merindu kepada Allah, merindu kepada hari-hari di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada, lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Sekarang kita terhalang, tetapi ambil hikmahnya. Kita melakukan tazkiyah, pembersihan diri kita, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang beriman itu kelezatan yang dia rindukan, keindahan yang dia rindukan ketika dia bisa beribadah kepada Allah lebih baik, lebih sempurna dan lebih sempurna. Dan ketika dia mengalami kekurangan dari itu, dia merasakan ada yang kurang pada dirinya. Tetapi kalau itu dia lakukan dengan kesabaran, dengan ilmu tadi, dan karena sebab dan halangan syar'i tadi, maka hikmahnya saya katakan, siapkan diri Anda, siapkan jiwa Anda, siapkan semangat Anda, siapkan hati Anda untuk ibadah yang lebih sempurna, yang lebih baik ketika Allah telah mengangkat keadaan ini, penyakit ini, wabah ini dari kehidupan kita. Saya kira itu. Insya Allah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dari dunia, terutama juga dari negeri kita, dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa tentunya, dan tentu bisa kembali ke masjid untuk beribadah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tiwi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menjaga iman kita agar tidak down di saat bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, Ustaz? Ya, silakan. Yang pertama, setiap ibadah itu kita lakukan dengan ilmu. Saat-saat ini adalah saat-saat kita membaca ilmu, informasi, pengetahuan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Sebab amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu itu tidak berbekas. Padahal sebenarnya ibadah itu disyariatkan Allah kepada kita agar kita bertakwa, agar dia merubah hati kita. Dari perubahan hati berubahlah kehidupan kita, berubahlah diri kita. Jika amal itu atau ibadah itu kita lakukan dengan ilmunya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tanyakan kepada orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka ketakwaan, bagaimana kelezatan yang mereka rasakan, bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ibadah itu, maka mulailah dengan ilmu. Yang kedua, ini adalah saat kita bertobat kepada Allah.
saat kita mentazkiyah, membersihkan, mempersiapkan jiwa kita, hati kita, agar dia fokus. Kita kumpulkan hati kita yang bercerai-berai oleh berbagai kebingungan, oleh berbagai masalah dan persoalan yang tidak datang kepada kita kecuali karena perbuatan kita sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saatnya kita kumpulkan hati kita, satukan hati kita, fokuskan hati kita dengan kita membersihkan hati kita dari semua sebab-sebab hati kita ini bercerai-berai, yaitu dosa dan maksiat. Saatnya kita bertobat kepada Allah di saat seperti ini, agar ketika kita memasuki hari pertama Ramadan itu, Allah benar-benar telah mengampuni kita. Saatnya Allah memasukkan dalam jiwa kita lazah, kelezatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nuansa, ya, ada kekhususan, ada rasa bulan Ramadan itu bagi orang-orang beriman, dan tidak merasakan rasanya Ramadan itu ketika dia memasuki bulan Ramadan seperti berita-berita gembira yang Rasulullah janjikan kepada orang-orang beriman, kecuali mereka memulai Ramadannya dengan ilmu, karena itu adalah ibadah. Dan yang kedua, dengan mereka mentazkiyah, membersihkan jiwa mereka, ya, seperti seorang petani ketika dia ingin menanam di atas tanah, ya, untuk dia menanam tanamannya, maka dia bersihkan tanah itu, dia gemburkan, dia suburkan. Begitulah kita sekarang ini, saatnya kita menyuburkan, menggemburkan, membersihkan tanah hati kita, agar dia siap ditanami oleh tanaman-tanaman amal dan tanaman-tanaman ibadah fi musim, di waktu kita menanam kebaikan amal dan ibadah, yaitu di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang perlu kita banyak lakukan, perlu kita banyak baca berkaitan dengan Ramadan ini adalah bagaimana fadilah Ramadan secara khusus. Walaupun ini bahagian dari ilmu, tapi kita baca secara khusus fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan, janji Allah di bulan Ramadan. Kita baca dengan iman. Kita baca dengan penuh harap. Kita baca sebagai orang yang butuh. Ya, hilangkan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, kecukupan. Kita fakir di hadapan Allah. Kita baca dengan jiwa itu janji-janji Allah di bulan Ramadan, maka kita merindu di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan merasakan kelezatan Ramadan, kelezatan hari-harinya, kelezatan malam-malamnya, karena memang Ramadan adalah Allah datangkan khusus kepada orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih untuk TV atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Ini dua pertanyaan sekaligus, modelnya sama, bentuk pertanyaan sama, dan ini juga mungkin mewakili para mahasiswa, kemudian para siswa yang diberikan tugas meskipun liburan di rumah Ustadz, meskipun stay di rumah. Ini pertanyaan Ustadz, bagaimana cara agar Ramadan kita tetap berkualitas sedangkan tugas kuliah itu menumpuk? Ya, terbagi konsentrasinya dengan ibadah Ustadz. Ya, silakan. Iya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan ibadah. Dan memang secara khusus kalau kita baca dalam riwayat, bahkan para imam, di antaranya Imam Malik, di bulan Ramadan itu beliau menutup dan tidak lagi memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, tidak lagi membacakan hadis kepada mereka. Lalu beliau kemudian mengambil itu, dan itulah kesibukan, ya, utama beliau di bulan Ramadan. Demikian pula para imam-imam yang lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan ibadah, khususnya bulan membaca Quran. Tapi ada hal yang penting di sini berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Semuanya akan menjadi baik dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya. Bahwa ketika seorang mahasiswa menghadapi tugas seperti ini, dan dia kuliah, dia belajar untuk kemudian menjadikan ilmu yang dia pelajari itu sebagai wasilah, ya, untuk memuliakan dirinya, memuliakan orang tuanya, dan juga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dalam hal ini secara khusus orang tuanya yang telah mengamanahkan dia untuk menuntut ilmu. Kalau dia datang dengan niat itu, semangat itu, maka setiap tulisan yang dia tulis, ya, setiap soal yang dia jawab, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan-keadaan seperti ini, ya, dilakukan dan menjadi tugas seorang mahasiswa, tapi kalau dia lakukan dengan motivasi tadi,
semangat tadi, niat tadi, dia ingat orang tuanya di kampung mungkin yang mengamanahkan kepadanya, yang telah bercucuran keringat dan telah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mengirimkan bantuan dana biaya untuk kuliah dan sekolahnya. Itu yang memotivasi dia karena Allah semata, maka itu akan menjadi ibadah di sisi Allah. Maka jangan ragu dan jangan pertentangkan. Ya, orang-orang terdahulu telah menjadi contoh kita, tetapi kita menghadapi realita kita hari ini tanpa kita melupakan bahwa memang Ramadan adalah bulan ibadah. Bahkan dalam penjelasan yang saya baca, Syekh Fauzan Al-Fauzan hafidahullah ta'ala mengatakan, bahkan tidurnya orang yang berpuasa, ketika dia niatkan untuk memberikan kepadanya kekuatan, itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menjawab soal itu untuk menyenangkan hati orang tuanya, agar dia segera selesai dari kuliahnya dan dia mendapatkan sarjana, dengan niat tadi untuk membantu dan memuliakan orang tuanya dan juga membantu umat Islam, maka itu adalah ibadah di bulan ibadah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih untuk Hafsah Umaymah di Makassar, dan juga pertanyaan dari Rega Reviandi, sama juga model pertanyaannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari #Putra di Sidrap. Ustadz, bagaimana konsisten dengan ibadah? Kebanyakan kita fokus ibadahnya di bulan Ramadan, kemudian kembali biasa-biasa di luar Ramadan, Ustadz. Dan bagaimana pendapat Ustadz jika seorang taubat, rajin beribadah hanya di bulan Ramadan saja, Ustadz? Ya, silakan, Ustadz. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna min jazail hasana al-hasanatu ba'daha, wa inna min jazail uqubah min jazai sayyi al-uqubatu ba'daha, atau as-sayyi ba'daha. Kata beliau bahwa tanda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima dan dikabulkan oleh Allah, amal kita, ibadah kita, maka kebaikan dan ibadah itu membuka ibadah dan kebaikan yang lain. Jadi hal yang penting kita perlu introspeksi dan perlu kita cek dan perlu kita rasakan, ya, agar segera kita berbenah dan kita berubah. Tanda bahwa kebaikan, amal dan ibadah yang kita lakukan itu akan membuka amal dan ibadah berikutnya. Setelah kita berpuasa atau di bulan Ramadan kita beribadah, beramal, maka lihat dan cek kembali keadaan kita di luar Ramadan. Mungkin ada kekurangannya. Ya, dan dalam sebuah hadis Rasulullah digambarkan adalah orang yang jawad, orang yang sangat dermawan di luar Ramadan, tapi bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Jadi di situ ada semacam perbedaan. Di luar Ramadan beliau dermawan, tapi dermawannya berlipat ganda, ya, di dalam bulan Ramadan. Ya, ketika datang malaikat Jibril membacakan Quran kepada beliau dan beliau memperdengarkan kembali hafalannya kepada malaikat Jibril, itu bertambah semangat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan, tetapi yang perlu kita jaga dan perlu kita rasakan bahwa kalau kemudian kita masih melakukan kebaikan itu setelah Ramadan, maka itu adalah tanda kita berhusnudzan bahwa amal dan kebaikan yang kita lakukan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada isyarat yang penting di sini, kata Rasulullah, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari setelahnya, yaitu 6 hari puasa Syawal, seperti dia berpuasa setahun penuh. Di situ ada isyarat bagaimana amal kita itu bersambung. Ya. Jadi di saat Ramadan seperti ini, saatnya kita mendapatkan dari Allah ampunan, maghfirah. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang mahrumin, yang diharamkan, dengan harapan ketika Allah mengampuni kita dan menerima amal dan ibadah kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan asarnya, bekasnya itu masih ada dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sampaikan tadi di materi, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan kita mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Tetapi perlu kita ingatkan diri kita, saatnya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan semua keikhlasan dan kesabaran kita,
agar ibadah kita diterima oleh Allah, dan ibadah yang diterima oleh Allah itu tandanya adalah dia akan membuka ibadah dan kebaikan berikutnya walaupun kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk siapa nih? Hashtag Putra, kemudian Nining Afriani di Bima juga, ini pertanyaannya juga sama. Bagaimana istiqomah dengan amal-amalan meskipun setelah selesai bulan Ramadan. Kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Eka. Ustadz mau bertanya nih, bagaimana cara mengganti puasa jika 2 tahun berturut-turut melahirkan, Ustadz? Apakah dengan puasa qadha atau fidyah? Iya. Silakan, Ustadz. Jadi saya kira di situ ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kebanyakan diperpegangi oleh ulama, Ya. kalau dia meninggalkan puasanya, meninggalkan puasa karena hamil, ya, selama 2 tahun berturut-turut, dan dia tidak punya waktu untuk mengqada puasanya, maka dia qada pada waktu yang dia bisa, ya, ketika dia sudah bisa mengqada dan mengganti puasanya. Ya. Ada yang berpendapat kalau dia mengkhawatirkan ketika dia hamil adalah anaknya, maka di samping dia qada, dia fidyah. Ya. Ya, dia fidyah pada hari-hari itu dan kemudian dia qada. Ya. Tapi ini sebabnya karena tidak ada waktu untuk dia mengqada puasanya. Ya. Maka kalau itu setiap tahun terjadi dan berulang, maka dia seperti orang yang tidak bisa berpuasa karena umur yang sudah uzur. Ya. Maka dia memberi makan orang miskin. Ya. Dia memberi makan kepada orang miskin karena halangan dia berpuasa, karena berulang-ulang hamil setiap tahun sehingga dia tidak bisa mendapatkan waktu atau dia tidak bisa mengqada puasanya. Maka dia dihukum seperti seorang yang udzur, ya, tidak bisa berpuasa karena usia yang lanjut atau karena penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, yaitu dia memberi makan kepada orang miskin setiap hari. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Shirley Wulandari. Ustaz, bagaimanakah menjaga amalan dalam kondisi yang tidak seperti biasa atau sakit? Sedangkan dalam keadaan sakit, dorongan iman kadang melemah, Ustaz. Ya. Ya. Silakan. Iya. Iya. Bagi seorang yang mendapatkan ujian dari Allah, maka ibadah yang terbaik adalah kesabaran ketika dia diuji oleh Allah. Ya. Kesabaran yang dimiliki seorang yang sakit, maka itu adalah ibadah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran itulah yang akan menjaga imannya. Ya. Artinya kita mengenal kisah orang-orang terdahulu yang diuji dengan sakit dan seterusnya, tapi iman mereka tidak berubah. Kenapa? Karena iman mereka kepada Allah dan kesabaran mereka, maka mereka tidak berubah. Jadi hal yang penting sebelum kita membahas bagaimana ibadah dan kualitas ibadah kita di saat kita sakit, ibadah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga iman kita, ya, yang dengannya Allah melihat kita, menilai kita dengan ujiannya itu dan kemudian memberikan kepada kita pahala adalah kesabaran. Kesabaran itulah yang menjaga iman kita. Dengan iman yang terjaga ini, maka ibadah yang kita lakukan tidak sempurna di saat kita sakit seperti kita sehat, itu disempurnakan oleh Allah pahalanya. Iya. Jadi memang kita beribadah dengan iman, kita beribadah dengan hati kita. Iya. Kapan ibadah kita lemah? Itu karena hati kita lemah. Maka jaga hati ini dengan kesabaran, ya, dengan ketakwaan. Takwa di saat kita lapang dan takwa di saat kita dalam keadaan sempit atau sakit tadi. Dan salah satu tanda atau salah satu aplikasi takwa di saat kita sakit dan tidak seperti biasa adalah kesabaran. Ketika kita tidak mengeluh, ketika kita tidak bersuudzon dan seterusnya. Ya. Maka dengan kesabaran itu dan dengan keyakinan itu terjaga hati dan iman kita, maka kita beribadah dan kita merindu dengan ibadah yang sempurna karena kita tetap memiliki iman dan keyakinan kita. Maka di saat itulah ibadah kita yang kurang karena ada halangan tadi,
dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah seperti ketika kita beribadah secara sempurna. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Pemirsa Wahda TV dan Radio Wahda, menarik sekali apa yang kita perbincangkan di pagi menjelang siang hari ini. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ustaz atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa bersua dengan bulan Ramadan. Begitu pula kita semua yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih kepada seluruh sponsor acara kita yang sudah berpartisipasi bersama kami untuk mensukseskan kegiatan kita PSR 1441 Hijriah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjibaku mensukseskan acara ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa siang nanti ada PSR bagian kedua bersama Ustadz Fadlan Akbar LCMHI Hafizahullah dengan tema Taati Rambu-Rambu Ramadan. Baik, pemirsa Wahda TV dan Radio Wahda, kalian di rumah aja, belajar di rumah, stay di rumah, jaga jarak kalau mau keluar, kemudian jangan lupa masker kalau Anda mau keluar dengan terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.